Wa ina wadiun diun maipa susu andiku lambat lambat kakakku waturung koleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati dan seluruh kawan-kawan yang berbahagia. Halo semua, perkenalkan nama saya Waode Andisiti Lovely Mahaputra dengan bangga dan bahagia mewakili MTS Pesri Kendari. Hari ini saya akan membawa kalian semua jalan-jalan ke Tanah Buton untuk mengenal lebih dekat sebuah legenda yang berjudul Wan Diun Diu. Ayo pastikan kalian sudah duduk di tempat yang nyaman dan siap mendengar ceritaku. Ngomong-ngomong, bagaimana nih dengan syair yang saya bawakan di awal tadi? Merdu tidak? Merdu? Eits, tapi jangan salah loh. Syair itu bukan sembarangan syair. Syair itu sangat sakral dalam legenda Wan Diun Diu di Tanah Buton. Nah, sudah pada nungguin kan? Ayo kita mulai. Cerita ini mengisahkan sosok ibu dari seorang anak perempuan Waturung Koleo yang bernama Wan Diun Diu. Waturung Koleo memiliki sosok ibu yang sangat sayang pada anak-anaknya. Sang ibu selalu memastikan anak-anaknya memakan makanan yang bergizi dan enak sampai akhir hayatnya. Cerita dimulai ketika ayah Waturung Koleo baru pulang dari melaut. Ia membawa ikan yang sudah dibersihkan, dikuliti, dan dibelah dua. Ikan tersebut disebut ikan kole oleh masyarakat Buton. Keesokan harinya, saat ayah Waturung Koleo mau pergi kembali melaut, ia berpesan kepada ibu Waturung Koleo. Bu, aku akan pergi melaut. Tapi ingat bu, ikan kole di atas perapian itu jangan sampai kau berikan kepada anak-anakmu, sekalipun mereka harus lapar dan menangis. Ibunya pun bertanya dengan heran. Tapi kenapa pak? Sudah, dengarkan saja kataku. Ingat bu pesanku. Ucap ayah Waturung Koleo. Ayah Waturung Koleo pun membawa jalannya ke laut. Namun, dengan perasaan khawatir seorang ayah, ternyata ikan kole itu bukanlah ikan sungguhan, melainkan seekor tikus yang tertangkap di jaring ayah Waturung Koleo kemarin. Dengan maksud mengeringkannya di atas perapian untuk dijadikan umpan saat melautnya nanti. Jangan sampai anak-anaknya makan tikus yang ia jemur itu. Matahari pun semakin terik bersinar. Ibu Waturung Koleo sudah menyiapkan ikan santapan siang untuk putrinya, Waturung Koleo dan putra kecilnya Lambata-Bata. Tapi hal yang paling tak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba Lambata-Bata menangis tak henti-henti, ingin memakan ikan kole ayahnya. Ibunya sudah berusaha meyakinkan Lambata-Bata bahwa ikan itu tidak bisa dimakan. Tapi ia makin menangis sejadi-jadinya. Ibunya pun menyerah dan ia memberikan ikan kole untuk Lambata-Bata untuk ia makan. Baiklah nak, makanlah ikan kole ini dan janganlah menangis lagi. Bujuk tenang ibunya. Sore pun telah menyingsing datang. Saat ayah Waturung Koleo kembali ke rumah, ia seketika kaget karena ikan kole di atas perapian sudah hilang. Dengan marah, ia pun langsung memanggil istrinya. Bu, ibu, kau kemanakan ikan koleku? Jangan sampai kau sudah berikan kepada anak-anakmu. Bu, ibu. Dengan tergesa-gesa, ibu Waturung Koleo pun menghampiri ayah Waturung Koleo dan menjawab dengan suara gemetarnya karena sudah melanggar pesan suaminya. Pak, sebenarnya ikan kole itu aku berikan ke Lambata-Bata untuk ia makan. Ia menangis tak henti-henti. Akhirnya aku berikan ikan tersebut.
Tanpa menjelaskan apapun, ayah Waturung Koleo langsung memarahi istrinya sejadi-jadinya, sampai istrinya tak henti-henti menangis mendengarkan amarahnya. Dengan kecewa, istrinya pun menidurkan kedua anaknya dan berpesan kepada Waturung Koleo. Nak, mulai sekarang, sayangilah adikmu. Jagalah dia. Ibu akan pergi meninggalkan kalian. Jika adikmu butuh susu, pergilah mencari ibu. Keesokan paginya, Waturung Koleo bangun tanpa adanya sosok ibunya. Dengan wajah sedihnya, ia melihat genggaman tangannya yang berisi sobekan sarung. Apakah ini petunjuk untukku dan Lambata-Bata? Dengan tergesa-gesa, ia pun langsung menggendong adiknya untuk mencari ibunya. Saat keluar dari rumah, ia melihat sobekan sarung kecil lagi. Nampaknya ibunya telah menyobek sarungnya untuk menjadi petunjuk untuk mereka. Ia pun mengikuti sobekan sarung tersebut dan habislah sobekan sarung itu sampai di bibir pantai. Ia pun duduk dan sedih sambil menyanyi lagu sedihnya. Wa ina wandiun dia maipa susu adikku Lambata-Bata kakakku Waturung Koleo. Oh ibu wandiun dia, datanglah susui adikku. Adikku Lambata-Bata, aku Waturung Koleo. Tak selang lama setelah ia bernyanyi, ibunya tiba-tiba muncul dari sela ombak besar sambil membawa ikan segar untuk anak-anaknya. Ia pun langsung memeluk kedua anaknya dan menyusui Lambata-Bata sambil memberikan ikan tersebut ke Waturung Koleo. Namun, sedih Waturung Koleo tak habis sampai situ sekarang. Ia sangat sedih ketika melihat kaki ibunya yang sudah ditumbuhi oleh sisik ikan. Hari berganti hari. Waturung Koleo selalu mengunjungi ibunya jika Lambata-Bata menangis, menginginkan ASI. Ibunya akan selalu muncul dari sela ombak besar sambil membawa ikan segar untuk sekadar memastikan anak-anaknya bisa makan-makan enak. Tapi sampailah pada suatu hari ketika ibu Waturung Koleo naik ke atas darat dan berpesan kepada Waturung Koleo. Nak, mulai besok dan seterusnya, kau tidak usah menemui ibu lagi, nak. Ibu sudah tidak bisa naik ke pantai dengan keadaan ibu yang sudah setengah ikan ini. Wandiun pun memeluk dan mencium kedua anaknya lalu menyuruh mereka pulang. Seakan tak mau percaya dengan perkataan ibunya, Waturung Koleo pun keesokan harinya menyampaikan